Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai studi kasus tentang jenis-jenis pupuk organik dan anorganik, serta fungsinya bagi perbaikan kualitas air dan kesuburan perairan. Baik, berikut merupakan studi kasus yang pertama, yaitu pengaruh limbah baglok jamur terhadap kepadatan plankton dalam perairan kolam terpal sebagai indikator kesuburan perairan. Latar belakang yaitu banyak sedikitnya pakan alami dalam suatu perairan pada dasarnya tergantung pada kandungan nutrien yang ada dalam suatu perairan itu sendiri. Untuk melakukan penambahan kandungan nutrien dalam suatu perairan dapat dilakukan dengan cara pemupukan. Seiring dengan tumbuhnya usaha budidaya jamur di Indonesia, maka limbah yang dihasilkan berupa baglok atau media tanam jamur juga semakin meningkat. Sebuah baglok memiliki berat 1,2 kg dengan masa produksi selama 3-4 bulan. Baglok jamur merupakan salah satu limbah yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan di sekitar kita. Salah satu cara untuk mengurangi limbah baglok tersebut yaitu dengan memanfaatkan limbah baglok sebagai bahan pupuk organik guna memenuhi kebutuhan nutrien dalam meningkatkan pakan alami yang terdapat di suatu perairan, khususnya perairan tawar. Metode penelitian. Penelitian sendiri dilakukan di Rumah Kawat Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember yang dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2014. Alat bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu baglok, aquades, plastik pembungkus, cangkul, gelas beker, pH, diometer, termometer, planktonet, dan penggaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah didapatkan, kemudian dianalisis pada uji daya hambat metode Kirby-Baur, dan data dianalisis secara statistik menggunakan analisis sidik ragam atau ANOVA, menggunakan SPSS 17 dan jumlah plankton sendiri dianalisis secara deskriptif. Untuk prosedur kerja yang dilakukan, yaitu tahap awal melakukan survei lahan penelitian, melakukan persiapan lahan, melakukan pengukuran lahan, melakukan penggalian lahan, membuat kayu pancang, pemasangan plastik terpal pada kolam, pengolahan limbah baglok, melakukan penyortiran limbah baglok, perendaman limbah baglok ke dalam kolam terpal, dan menghitung jumlah keanekaragaman serta jumlah kepadatan plankton. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini dijelaskan bahwa limbah baglok jamur merupakan media tanam budidaya jamur yang sudah tidak produktif, namun masih memiliki kandungan-kandungan yang bisa dimanfaatkan kembali, seperti salah satunya dimanfaatkan dalam dunia perikanan sebagai faktor penunjang kebutuhan unsur atau nutrien yang ada di dalam perairan. Nutrien adalah bahan-bahan penting yang dibutuhkan tumbuhan, termasuk fitoplankton, untuk tumbuh dan berkembang. Dapat diketahui bahwa kandungan-kandungan unsur hara yang terdapat pada limbah baglok jamur lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan organik yang berasal dari kotoran hewan atau pupuk kandang yang secara umum kotoran hewan atau pupuk kandang kerap digunakan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan nutrien dalam perairan. Setiap unsur hara mempunyai fungsi-fungsi seperti unsur N, P, dan S penting untuk pembentukan protein, dan K berfungsi dalam metabolisme karbohidrat. Fe dan Na berperan untuk pembentukan klorofil, sedangkan Si dan Ca merupakan bahan untuk pembentukan dinding sel atau cangkang dari tinjauan pustaka yang diperoleh. Unsur hara limbah baglok jamur sangat efektif dan memenuhi kriteria yang dapat digunakan sebagai pemacu kesuburan perairan yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan organisme air atau plankton. Berdasarkan analisis keanekaragaman jenis-jenis plankton yang didapat, adanya terdapat suatu perbedaan, baik dari jumlah plankton seperti yang telah dijelaskan di atas, dan jenis atau keanekaragaman plankton yang tumbuh. Pada hari ketiga, di media yang diberi perlakuan terdapat 5 jenis keragaman plankton yang dapat ditemui. Di antaranya seperti Pandorina sp, Evelina sp, Silotel sp, Sinedra sp, dan Cyclops sp. Sedangkan pada media kontrol hanya terdapat satu jenis saja, yaitu Cyclops sp. Spesies tertinggi terdapat pada jenis Pandorina sp dari kelas Chlorophysae. Dengan adanya kelimpahan Chlorophysae di perairan menunjukkan adanya unsur hara yang tinggi di dalam perairan tersebut. Sedangkan pada hari kelima dan keenam terdapat 10 jenis plankton yang dapat ditemui seperti diantaranya Pandorina sp, Eglina sp, Silotella sp, Sinedra sp, Schizocerca sp, Caratella sp, Spirulina sp, Spirogria sp, Cyclops sp, dan Basilaria sp. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul pemanfaatan limbah baglok jamur terhadap kepadatan plankton dalam perairan sebagai indikator kesuburan perairan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dalam penggunaan perlakuan limbah baglok jamur
terdapat 10 jenis plankton yang dapat ditemui, terdiri dari spesies Pandorina sp, Eglina sp, Silotella sp, Sinedra sp, Schizocerca sp, Caratella sp, Spirulina sp, Spirogria sp, Cyclops sp, dan Basilarcia sp, yang diamati pada hari ke-5 dan hari ke-6. Sedangkan pada media yang tanpa diberikan perlakuan pada hari yang sama tidak memiliki keanekaragaman karena tidak adanya populasi plankton yang tumbuh. Selanjutnya ada studi kasus kedua, yaitu kelimpahan plankton penyebab bau lumpur pada budidaya ikan bandeng menggunakan pupuk NP yang berbeda. Latar belakangnya, budidaya bandeng di tambak saat ini menggunakan pupuk anorganik untuk menumbuhkan fitoplankton. Pemberian pupuk urea dan ESP atau superfosfat yang berlebihan pada lingkungan budidaya akan menyebabkan kondisi perairan tersebut menjadi sangat subur dan sering menyebabkan ikan berbau lumpur. Bau lumpur ikan ini disebabkan oleh dua senyawa kimia, yaitu geosmin dan 2-methilisoborneol atau MIB. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pertumbuhan fitoplankton penyebab bau lumpur pada tambak ikan bandeng yang dipupuk dengan pupuk NP yang berbeda. Metode penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan di tambak Akademi Perikanan Sidoarjo dan tambak petani ikan bandeng di Gresik, Jawa Timur. Dilakukan dengan pemberian pupuk dengan rasio N dan P pada tambak air tawar dan air payau. Sebelum dilakukan pemupukan, dilakukan kegiatan persiapan tambak dengan cara pengeringan atau pengurasan tambak, perbaikan pematang, pengapuran, dan pemupukan, serta pengisian air yang dilakukan secara bertahap hingga ketinggian 1 meter dalam 30 hari. Kemudian pemupukan tambak menggunakan pupuk anorganik berupa urea dan SP, di mana pupuk urea yang digunakan memiliki kandungan N sebesar 46%, sedangkan pupuk SP memiliki kandungan P sebanyak 36%. Dosis pupuk yang dipakai pada penelitian ini adalah 50 kg per hektar seperti pada tabel di samping. Kemudian ikan bandeng dipelihara pada tambak pemeliharaan dengan kepadatan 1 ekor per meter persegi dengan sistem budidaya tradisional dengan tidak diberi pakan buatan sehingga ikan bandeng mengonsumsi pakan alami atau fitoplankton. Kemudian sampling dilakukan setiap hari untuk mengetahui keberagaman dan kelimpahan fitoplankton menggunakan hemositometer serta indeks pilihan fitoplankton. Lalu dilakukan uji organoleptik dengan sistem scoring, yaitu scoring 1-9 yang bertujuan untuk menilai mutu produk. Pengukuran kualitas air yang diukur meliputi suhu, kecerahan, salinitas, pH, DO, N total, nitrat, P total, dan fosfat. Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan, yakni jenis filum yang diperoleh pada tambak penelitian yaitu filum Chlorophyta, Cyanophyta, Basilariophyta, Dinophyta, dan Euglenophyta. Cyanophyta menunjukkan dominasi dibandingkan jenis fitoplankton lainnya sebesar 35,71%, yaitu pada tambak air tawar dan 35,75% pada tambak air payau. Fitoplankton penghasil geosmin dan MIB merupakan jenis Cyanophyta. Jenis fitoplankton yang cenderung disukai ikan bandeng di tambak air tawar dan tambak air payau adalah Chlorella sp, Closteriopsis sp, Oscillatoria sp, Mastogloria sp, Rhizosolenia sp, Peridinium sp, dan Prorocentrum sp. Parameter kualitas air pada penelitian seperti suhu, kecerahan, DO, pH, salinitas, N total, NP total, dan rasio NP memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap ikan bau lumpur yang disebabkan oleh MIB atau geosmin. Keragaman dan kelimpahan fitoplankton di perairan tambak dipengaruhi oleh kandungan nutrisi yang ada di perairan tersebut. Salah satu kebutuhan utama fitoplankton dalam pertumbuhan adalah cukup tersedianya nutrisi anorganik di perairan. Produktivitas fitoplankton di tambak yang diberi pupuk akan menghasilkan kelimpahan fitoplankton lebih tinggi dibandingkan dengan tambak yang tidak diberi pupuk. Kesuburan suatu perairan akan mempengaruhi kelimpahan fitoplankton Cyanophyta di perairan tersebut. Pertumbuhan fitoplankton Cyanophyta di perairan dipengaruhi oleh masuknya kandungan nutrisi untuk pertumbuhan fitoplankton seperti nitrat, fosfor, dan bahan organik. Genus Oscillatoria sp merupakan fitoplankton yang menghasilkan geosmin dan MIB yang paling disukai oleh ikan bandeng dibandingkan dengan jenis lainnya. Untuk kesimpulannya, yakni pemberian pupuk dengan rasio N dan P yang berbeda pada setiap perlakuan memberikan pengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton Cyanophyta dan kandungan MIB serta geosmin. Semakin tinggi kelimpahan fitoplankton, maka kecerahan akan semakin menurun. Semakin banyak bahan mengandung nitrogen yang masuk ke perairan, maka akan semakin tinggi pula kandungan nitrogen di perairan. Selain itu, proses difusi udara terhadap perairan juga
Mempengaruhi kandungan nitrogen di perairan. Kandungan nitrogen di perairan akan mengalami penurunan akibat pemanfaatan nitrogen oleh fitoplankton dan tanaman air yang ada di perairan tersebut. Kandungan fosfor di perairan dipengaruhi oleh masuknya bahan yang mengandung fosfor ke perairan tersebut, seperti pemupukan fosfor dengan pupuk SP dan pakan ikan. Kandungan fosfor di perairan akan mengalami penurunan akibat pemanfaatan fosfor oleh fitoplankton dan tanaman air. Kandungan fosfor di perairan pada umumnya relatif sedikit karena sebagian besar yang masuk ke tambak akan diserap oleh sedimen tanah. Selanjutnya yaitu studi kasus yang ketiga mengenai jurnal yang berjudul Perbaikan Kualitas Air Tanah Dasar Kolam Fosfolik Merah Kuning dengan Pemberian Pupuk Campuran Organik dan Anorganik. Yang pertama yaitu latar belakang. Pengelolaan tanah dasar kolam yang dilakukan untuk meningkatkan pH tanah dengan menggunakan kapur CaCO3 belum mampu meningkatkan bahan organik tanah hingga ke level optimum, sehingga penggunaan pupuk organik lebih diupayakan agar pH tanah lebih stabil mendekati netral. Penambahan bahan organik berupa pupuk kotoran burung puyuh dengan dosis 3 ton per hektar termasuk ke dalam kategori rendah untuk memenuhi kecukupan HRA, N, P, dan K, sehingga perlu ditambahkan dengan menggunakan pupuk anorganik. Namun penggunaan pupuk anorganik yang terlalu tinggi dapat merusak tanah, terutama pH tanah menjadi tidak stabil. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan proporsi penggunaan pupuk organik dan anorganik yang tepat agar kualitas tanah dasar kolam lebih baik dan subur. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap yang menggunakan 6 taraf perlakuan pemupukan. Penggunaan pupuk kotoran puyuh sebagai pupuk organik mengandung 3,62% unsur N, 0,34% senyawa P2O5, dan 2,95% senyawa K2O. Penggunaan pupuk anorganik mengandung urea, SP36, dan KCl. Perlakuan pemupukan pada penelitian ada 6 taraf. Yang pertama yaitu P0, yaitu tanpa pemberian pupuk atau kontrol. Selanjutnya P1, yaitu proporsi 100% pupuk organik dan 0% pupuk anorganik. P2 yaitu proporsi 70% pupuk organik dan 30% pupuk anorganik. P3 proporsi 50% pupuk organik dan anorganik. P4 yaitu proporsi 30% pupuk organik dan 70% pupuk anorganik. Dan P5 yaitu proporsi 0% pupuk organik dan 100% pupuk anorganik. Untuk pemupukannya menggunakan kombinasi pupuk organik kotoran puyuh dan pupuk anorganik dalam upaya meningkatkan kesuburan yang dapat dilihat dari perubahan kualitas air secara fisik. Pengamatan ini dilakukan secara visual, namun sebelumnya tanah yang akan dijadikan bahan penelitian harus dinaikkan pH tanahnya dulu dari 4,6 menjadi 6,8 menggunakan CaCO3 untuk menuju netral. Kemudian untuk parameter yang pertama ada suhu. Suhu ini berkisar pada 27,4 hingga 28,7 derajat Celcius pada pagi hari. Kemudian 30,2 sampai 31,2 derajat Celcius pada sore hari. Untuk pH sendiri berkisar pada 7,1 hingga 7,6 pada pagi hari dan 7,2 sampai 7,5 pada sore hari yang masuk dalam kategori sudah netral atau tidak ideal untuk kolam pemupukan, untuk kolam budidaya. Kemudian untuk keseluruhan pengaruh penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik terhadap mutu kualitas keseluruhan air kolam selama penelitian menunjukkan bahwa pada perlakuan penggunaan 100% pupuk organik di akhir adalah 113 RTU. Kemudian untuk dosis 75% pupuk organik pada awal penelitian menghasilkan 99 RTU dan 25% pupuk organik pada akhir penelitian menghasilkan 44 RTU, yang menunjukkan nilai keseluruhan melampaui nilai tertinggi yang diperbolehkan untuk budidaya ikan, yaitu 80 RTU. Kemudian untuk total bahan organik sendiri, total bahan organik di sini proporsi penggunaan mulai dari 1% hingga 0% pupuk organik yang menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada 75% pupuk organik
yaitu pada akhir penelitian mencapai 17,52 mg per liter, sementara pada kontrol hanya 11,16 mg per liter. Kemudian untuk fosfat, pengaruh penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik terhadap mutu kualitas fosfat di air kolam menunjukkan tingkatan antara 0,33 hingga 0,6 ppm. Sementara pada kontrol lebih stabil sekitar 0,45 ppm. Pada kolam yang dipupuk menunjukkan peningkatan kadar fosfat di awal penelitian, terutama pada penggunaan pupuk organik 100%. Sementara pada akhir penelitian, terlihat bahwa pemanfaatan fosfat oleh fitoplankton menyebabkan penurunan. Kombinasi pupuk anorganik, ketersediaan fosfat lebih stabil bahkan pada hari ke-21, yakni pertengahan penelitian, yang dapat meningkat kembali walaupun pada akhir penelitian kecenderungannya menurun. Kemudian untuk nitrat di air, peningkatan nitrat dalam air tertinggi terjadi pada penggunaan pupuk organik 100%, yaitu 0,65 ppm pada awal pengukuran. Sementara terendah pada penggunaan pupuk organik 75%, yaitu 0,22 yang dilakukan pada akhir pengukuran. Untuk kadar CO2 atau karbon dioksida di air, pengaruh penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik terhadap mutu kualitas kadar karbon dioksida di air kolam menunjukkan tingkatan lebih dari 10 ppm, yang membuktikan terjadi proses mineralisasi yang aktif di tanah dasar kolam. Untuk nilai konsentrasi CO2 bebas di air ini cukup tinggi, baik yang pada kolam kontrol maupun kolam yang diberi pupuk. Kemudian untuk selanjutnya adalah oksigen pelarut atau DO. Di sini pengaruh penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik terhadap mutu kualitas kadar oksigen pelarut di air kolam pada awal penelitian menunjukkan konsentrasi kurang dari 2 ppm, namun pada hari ke-21 atau pertengahan penelitian dan akhir penelitian atau hari ke-42 terlihat peningkatan ini cukup baik walaupun konsentrasinya masih kurang dari 3 ppm. Bila dilihat dari kecenderungan peningkatannya, maka proporsi penggunaan pupuk organik dan anorganik 75% dan 25% sudah termasuk baik. Peningkatan ini kemungkinan besar tidak diakibatkan oleh proses fotosintesis yang terjadi pada fitoplankton. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengaruh penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik terhadap mutu kualitas kimia tanah kolam dan kualitas air kolam menunjukkan penggunaan proporsi 50% pupuk organik dan 50% pupuk anorganik terbaik pada hasil pengukuran KTK tanah 11,1 mE per 100 gram, KBOT 2,3% dan P tersedia tanah 172,4 ppm. Kualitas tanah dasar kolam selama penelitian menunjukkan kisaran pH tanah 6,6 sampai 7,9, kisaran kalium tersedia 0,14 sampai 0,33 mE per 100 gram, kisaran N total 0,06 sampai 0,09%, kisaran rasio CN yaitu di bawah 15, 7,0 sampai 19,0, dan kualitas air seperti suhu pada pagi hari yaitu 27,4 sampai 28,7 Celcius. Dan sore hari 30,2 sampai 31,2 Celcius. pH pada pagi hari berkisar 7,1 sampai 7,6 dan sore hari 7,2 sampai 7,5. Kekeruhan berkisar 99 sampai 113 NTU. Bahan organik di air berkisar 11,16 sampai 17,52 ppm. Fosfat tersedia di air berkisar 0,33 sampai 0,60 ppm. Nitrat di air berkisar 0,22 sampai 0,65 ppm. Konsentrasi CO2 bebas berkisar 13,98 sampai 33,96 ppm dan oksigen terlarut di air berkisar 1,65 sampai 2,93 ppm. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menentukan lagi dosis pupuk organik dan anorganik yang terbaik untuk tanah dasar kolam dari jenis tanah dan umur kolam yang berbeda. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.